Selamat pagi para muridku. Apa kabar? Harapan saya kalian tetap dalam kondisi yang sehat. Dan pesan saya terus jaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini ya. Nah, pagi hari ini kita masuk pada materi kita yang baru yang berjudul bioteknologi ya. Dari judulnya saja kalian sudah punya gambaran bahwa akan adanya pemanfaatan makhluk hidup yang digunakan yang masuk ke dalam teknologi yang akan menghasilkan produk atau barang dan jasa yang tujuannya mensejahterakan kehidupan manusia ya. Itu gambarannya ya. Oke, mari kita masuk lebih dalam. Nah, kompetensi dasar kompetensi dasar materi bioteknologi ini adalah kalian harus mampu ya menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia ya. Kita terapkan ya, kalian menerapkannya itu konsepnya dalam kehidupan ya. Kemudian bagaimana perannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu dia ya, sekali lagi menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Seperti yang saya bilang tadi bahwa bioteknologi ini tujuannya mensejahterakan kehidupan manusia. Oke, itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah materi ini selesai ya. Oke, mari kita lihat bagaimana peta konsepnya. Apa itu peta konsep? Peta konsep adalah gambaran yang akan kita pelajari pada materi bioteknologi ini. Oke, mari kita lihat. Nah, ini dia. Itu peta konsepnya ya. Jadi pada pertemuan yang berikut pada materi ini kita akan membahas apa itu pengertian bioteknologi ya. Lalu bagaimana peran bioteknologi? Dia berperan dalam bidang apa saja ya. Nah, bagaimana implikasi bioteknologi tersebut di alam? Ya, apakah ada dampak positif, apakah ada dampak negatifnya? Nanti kita akan bahas ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Itu masuk pada pengertian bioteknologi ya. Oke, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Itu kita sendiri ya. Jadi cabang ilmu ini dia khusus mempelajari pemanfaatan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Baik dia yang ukurannya mikroskopis ataupun yang ukurannya sudah besar ya. Mikroskopis seperti apa? Bakteri ya, virus ya. Kemudian yang ukurannya besar contohnya apa? Jamur ya. Itu dia. Nah, makhluk hidup ya, makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi ini dikenal sebagai agen bioteknologi ya. Mereka lah yang bekerja untuk menghasilkan produk, yaitu berupa barang dan jasa yang digunakan untuk memanfaatkan kesejahteraan manusia ya. Oke, kita bahas berikutnya. Nah, bagaimana sih perkembangan bioteknologi? Bisa kita lihat sedikit ke belakang ya. Dulu bioteknologi itu berkembang cukup pesat pada tahun 1857 ya. Setelah kenapa saya pada tahun itu hal ini terjadi karena Louis Pasteur itu menemukan hasil fermentasi yang dilakukannya dengan memanfaatkan mikroorganisme. Jadi setelah tahun 1857 ini ya penelitian yang dilakukan oleh Louis Pasteur, yaitu dia memanfaatkan ya makhluk hidup dalam peristiwa fermentasi, terjadi perkembangan demi perkembangan dalam bioteknologi ini ya. Apa buktinya? Ya, buktinya adalah pada tahun 1920 proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia seperti pembuatan alkohol. Nah, kita tahu sama-sama bahwa fermentasi itu produknya itu ada dua. Yang pertama adalah alkohol, yang kedua adalah asam laktat ya. Nah, jadi perkembangan bioteknologi ini setelah Louis Pasteur ya tahun 1857 berkembang kembali beberapa tahun kemudian. Tahun 1920 itu hasil fermentasinya itu dimanfaatkan untuk menghasilkan produk baru, yaitu adalah alkohol tadi ya. Lalu berkembang tuh seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya ilmu pengetahuan juga, bioteknologi ini sudah melibatkan ya prinsip biokimia
prinsip biologi molekuler dan rekayasa genetika. Nah ini dia, rekayasa genetika inilah yang dikenal sebagai DNA rekombinan yang hari-hari ini sedang banyak digunakan ya. Tujuannya banyak ya, untuk mengobati berbagai penyakit, untuk menciptakan organ-organ yang baru ya. Nah itu dia, itu perkembangan terbaru untuk banyak sekali ya. Oke, itu perkembangan bioteknologi. Nah mari kita lihat berikutnya. Nah ini kita lihat gambar. Ada satu gambar. Ini penelitian ini sudah cukup lama, ya. Oke, ini adalah gambar seekor domba, ya. Di sini ada keterangan, ya. Hasil cloning mamalia dari sel dewasa pertama kali di dunia adalah seekor domba, ya. Domba yang diberi nama Dolly ini lahir di Institut Roslin, Skotlandia dan tinggal di sana hingga kematiannya pada usia 6 tahun. Ya, kelahirannya diumumkan pada 22 Februari 1997. Penelitian membeberkan bahwa ketika Dolly lahir, ternyata usianya sudah beberapa tahun, sama dengan usia donor sel yang diperolehnya. Nah, ini dia. Ini adalah teknik rekayasa genetika, ya. Jadi, ini ceritanya bagaimana? Cloning ini adalah salah satu produk bioteknologi, ya. Nah, jadi si Dolly ini adalah salah satu domba yang di dalamnya terdapat kualitas terbaik dari domba-domba yang ada pada waktu itu, ya. Nah, Dolly ini dihasilkan bukan dari perkawinan jantan, ya, bukan perkawinan jantan betina secara fisik, tetapi hasil pendonoran sel, ya, pendonoran sel kepada pendonoran sel kepada organisme baru. Nah, itu dia. Nah, ternyata si Dolly ini tidak bertahan lama, ya. Nah, berapa usianya? Hanya 6 tahun. Kenapa? Karena usia sel yang terdapat di dalam tubuh si Dolly ini bukan sesuai dengan usia dombanya, ya. Misalnya ketika seorang bayi dilahirkan atau seekor domba dilahirkan, misalnya usia 1 bulan, selnya bukan berusia 1 bulan, tetapi selnya sesuai dengan donor daripada sel tersebut. Itulah dia. Nah, dan kemudian hasilnya adalah domba ini hanya bertahan sampai pada usia 6 tahun, ya, tidak bertahan lama, ya, sehingga akhirnya cloning pada domba Dolly ini dinyatakan berhasil walaupun tidak bertahan lama. Itu dia, ya. Ini adalah salah satu produk bioteknologi dalam bidang kesehatan, ya. Oke, nah kesehatan dan peternakan juga, ya. Oke, berikutnya. Nah, apa sih kira-kira prinsip dasar bioteknologi? Prinsip dasar bioteknologi ini merupakan rangkaian proses dalam bioteknologi itu sendiri. Seperti apa saja? Ya, seperti apa saja? Di dalamnya ada fermentasi, ya. Bagaimana cara, ya, bagaimana prosedur, bagaimana prinsip dilakukannya fermentasi? Yang pertama pasti kalau fermentasi itu harus berada dalam kondisi yang tidak ada oksigen atau dikenal dengan nama anaerob. Lalu dia membutuhkan yang namanya bakteri, ya, itu dia. Nah, seleksi dan persilangan, ya, berarti ini melibatkan 2 makhluk hidup, ya, jantan betina. Lalu analisis genetik, ya, ini biasanya memanfaatkan DNA, ya, DNA atau RNA. Nah, tergantung. Kalau dia manusia dia DNA, tapi kalau dia virus ya bisa hanya DNA saja atau RNA saja, ya. Kalau dia hewan bisa dua-duanya sama kayak manusia juga, ya. Oke, kultur jaringan. Nah, ini kultur jaringan ini memanfaatkan organ tubuh, organ utama tumbuh-tumbuhan, ya. Biasanya yang digunakan itu adalah daunnya. Lalu dari satu daun dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Dari potongan tersebut ditumbuhkan pada medium pertumbuhan, lalu ditunggu beberapa bulan sampai pada akhirnya dia akan memunculkan tunas baru, bahkan makhluk hidup baru atau tumbuhan baru. Ketika sudah dihasilkan tumbuhan baru, ya, baru akan ditanam pada media pertumbuhan. Mungkin di tanah, ya, mungkin di tanah ataupun mungkin di dalam polybag yang bukan polybag, pot yang ukuran besar. Ya, nah rekombinasi DNA berarti ada DNA dimasukkannya satu DNA, ya, DNA misal DNA bakteri kepada DNA bakteri lain atau ke dalam dalam DNA satu DNA bakteri kepada bakteri A memberikan DNA-nya kepada bakteri B, ya.
percampuran DNA tersebut itu menghasilkan produk baru. Ya, biasanya ini rekayasa rekombinasi DNA ini digunakan, salah satunya yang paling terkenal itu adalah teknik insulin ya. Biasa menghasilkan hormon insulin. Biasanya digunakan untuk membantu orang yang menderita penyakit diabetes ya. Lalu analisa DNA. Analisa DNA ini banyak ya. Analisa DNA ini bisa diketahui analisa DNA ini biasanya menggunakan satu alat yang cukup canggih. Tujuannya untuk mendeteksi bagaimana keterkaitan antara satu makhluk antara tumbuhan. Misalnya saya ambil tumbuhan ya, antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain bagaimana. Nah, bagaimana hubungan mereka, bagaimana hubungan kekerabatannya. Itulah salah satunya ya. Nah, berikutnya ya, pembagian bioteknologi ya. Kita tahu sama-sama bahwa bioteknologi yang ada itu terbagi atas dua. Yang pertama bioteknologi tradisional atau konvensional, dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Kenapa dikatakan bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern? Pasti ada perbedaannya ya, pasti ada ciri-cirinya. Mari kita lihat apa sih perbedaannya. Oke, yang pertama, bioteknologi tradisional ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, kalau bioteknologi modern itu baru diperkenalkan pada tahun 1917. Nah, yang kedua, bioteknologi konvensional atau tradisional menggunakan teknologi ala kadarnya. Sedangkan modern itu sudah menggunakan teknologi rekayasa genetik. Dia sudah bermain dalam gen atau DNA atau dia bermain dengan gen ya. Nah, di dalam DNA kan gen terdapat yang namanya DNA dan RNA. Ya. Nah, berikutnya menggunakan peralatan sederhana. Kalau modern itu menggunakan peralatan yang sudah canggih dan rumit, ya. Nah, bioteknologi tradisional dia biayanya relatif murah, sedangkan bioteknologi modern itu sangat mahal ya, relatif mahal. Nah, berikutnya bioteknologi konvensional itu pengaruh jangka panjangnya biasanya sudah diketahui, ya. Sedangkan bioteknologi modern belum diketahui bagaimana pengaruhnya, ya. Berikutnya memerlukan waktu relatif lama, sedangkan modern itu waktunya relatif cepat, ya. Berikutnya perbaikan genetik tidak terarah. Kalau ini perbaikan genetik sangat terarah karena sudah ada prosedurnya. Nah, yang berikutnya tidak mampu membuat sifat organisme yang baru. Kalau ini bisa membuat organisme dengan sifat baru yang sangat berbeda dengan sifat aslinya, ya. Nah, berikutnya tidak mampu mengatasi masalah kesesuaian genetik. Nah, justru pada bioteknologi modern disinilah keahliannya, ya. Nah, berikutnya tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini sangat mungkin diproduksi dalam jumlah yang banyak. Nah, berikutnya tidak menggunakan dasar prinsip ilmiah. Justru di bioteknologi modern dia harus memiliki yang namanya dasar atau konsep ilmiahnya. Ya, itulah perbedaan mereka berdua. Nah, bagaimana Bu? Apakah sekarang zaman sekarang ini mana yang digunakan? Dua-duanya masih digunakan. Ya, dua-duanya masih digunakan. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan bioteknologi. Ya, mari kita lihat pada industri makanan dan minuman, pembuatan anggur. Ya, pembuatan anggur atau wine. Industri obat-obatan, pembuatan penisilin, yaitu antibiotik penisilin ya. Industri pertambangan, melepas biji emas ya. Produk sumber energi yaitu biogas. Ya, tahu ya. Kita memanfaatkan salah satu bakteri lalu masukkan bakteri tersebut ke dalam suatu tangki yang isinya kotoran, baik dia kotoran manusia ataupun kotoran hewan, lalu hasil daripada hal tersebut itu akan menghasilkan yang namanya hasil biogas ya, bentuknya dalam bentuk gas ya. Bidang pertanian itu muncul ya, ada kegiatan hidroponik ya, dia tidak memanfaatkan tanah lagi tapi dia memanfaatkan satu media biasanya berupa pipa peralon ya. Ini sangat bagus dilaksanakan pada daerah yang sedikit lahan ya, yang sempit lahannya. Ini cocok sekali ya. Nah, kemudian kultur jaringan. Nah, ini dia adalah salah satunya tujuannya adalah untuk melestarikan tanaman-tanaman atau hewan-hewan ya, terutama ini tanaman lah, bukan hewan ya. Kultur jaringan ini pada tanaman ya, digunakan untuk melestarikan tanaman yang sudah sangat langka
ya. Dengan cara kultur jaringan ini paling tepat karena dia memperbanyak tanaman tersebut dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang nggak terlalu lama. Itu dia, ya. Bidang peternakan ada cloning ya, tadi saya jelaskan ya, si domba Dolly tadi. Kemudian ada vaksin hewan. Nah, berikutnya ada bidang reproduksi ya, terutama reproduksi manusia, yaitu adalah bayi tabung ya, inseminasi buatan ya. Ini adalah satu produk bioteknologi yang cukup terkenal ya, yang hari-hari ini sedang digunakan. Oke. Apa sih manfaat bioteknologi dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu yang pertama, ya bisa kalian lihat di situ, menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan murah, ya, menghasilkan antibiotik untuk membunuh penyakit berbahaya, ya, mengurangi pencemaran lingkungan. Beberapa bakteri dapat digunakan untuk mendaur ulang, ya, meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik karena tanaman ini memiliki daya tahan tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim, tidak mudah diserang oleh hama. Nah, yang berikutnya meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman, ya. Berikutnya menciptakan sumber makanan baru seperti air kelapa yang dirubah menjadi nata de coco, ya. Berikutnya dapat membuat makanan lebih tahan lama, misalnya asinan, ya. Kalau asinan ini termasuk bioteknologi yang tradisional, ya. Berikutnya biaya yang diperlukan relatif murah, ya. Ini manfaat bioteknologi secara umum, baik dia bioteknologi tradisional ataupun bioteknologi modern. Oke, apa sih kira-kira kerugiannya? Ya, ini saya soroti dari kerugian bioteknologi modern, ya. Nah, kira-kira penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari kira-kira ada nggak sih dampak negatifnya? Ada. Nah, ini salah satunya adalah, ya, ada masyarakat yang menganggap bahwa menyisipkan gen makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya bertentangan dengan nilai budaya dan melanggar hukum alam. Ya, itu masih ada tanggapan seperti itu. Ya, oke. Yang kedua, penyisipan gen babi ke dalam buah semangka bisa membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Ya, nah ketiga, menimbulkan kesenjangan antara negara atau perusahaan yang memanfaatkan bioteknologi dengan yang belum memanfaatkan bioteknologi. Ya, berikutnya, pelepasan organisme transgenik ke alam dapat merusak keseimbangan alam dan kelestarian organisme. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan pencemaran biologi. Karena jika makhluk hidup transgenik lepas ke alam bebas dan kawin dengan makhluk hidup normal, bisa menghasilkan keturunan yang mutan. Ya, keturunan ini mutan itu berarti dia memiliki keunggulan tersendiri. Ya, itu dia. Nah, itu adalah kerugian. Ternyata bioteknologi ini selain membawa manfaatnya kepada kehidupan kita, ternyata dia memiliki yang namanya kerugian. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memanfaatkannya dalam proporsi yang seimbang, ya, sehingga mencegah atau meminimalkan sesuatu yang tidak baik. Oke, demikian video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke anak-anakku, jika ada penjelasan saya yang tidak kalian mengerti atau ada hal yang muncul dalam pertanyaan kalian, muncul dalam pikiran kalian, silahkan tanyakan kepada saya, ya. Oke anak-anak, selamat pagi dan tetap semangat.